Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rusdiana Dewi, calon guru penggerak Angkatan 8 SD Negeri 5 Serikaton, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya memaparkan tentang tugas modul 1.1 A6, demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah, pada modul 1.1 ini, pertama-tama kita akan membahas tentang siapakah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suryo Diningrat. Beliau merupakan cucu dari Sri Pangku Alam III dan beliau merupakan putra dari Raden Masud Siapakah Ki Suryo Hajar Diningrat. Dewantara? Ki Hajar Dewantara Semenjak adalah umurnya Bapak 40 Pendidikan tahun, Nasional. beliau Beliau bernama beliau Suwardi berganti Suryo nama Diningrat. menjadi Ki Hajar Beliau merupakan Dewantara. cucu dari Semenjak Sri saat Pangku itu, Alam Ki III. Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya Ki Hajar Dewantara dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Karena kiprahnya di bidang pendidikan, maka hari kelahirannya diperingati menjadi Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Yang selanjutnya yaitu asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun asas pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pembelajaran itu menuntun. Menuntun maksudnya yaitu mendampingi serta mengantarkan anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Berpikir kritis, anak melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Yang kedua yaitu pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya yaitu pendidikan harus disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal anak, karena setiap anak memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Contohnya, anak yang tinggal di wilayah pegunungan akan berbeda karakter, sikap, dan wataknya dengan anak yang tinggal di daerah daratan. Dan maksud dari pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman, yaitu kita harus menyesuaikan pendidikan dengan perubahan zaman. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti maksudnya peserta didik dilatih memahami kemampuan diri, mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial, serta peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, ada 3 pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo. Sebagai seorang guru, kita harus menjadi suri teladan, contoh akhlak yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Apabila di tengah kita memberi semangat, bimbingan, serta didikan kepada peserta murid, serta didik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Apabila di belakang, kita harus memberikan semangat, motivasi, dan juga dorongan kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam menuntut ilmu. Sedangkan pendidikan itu sendiri yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek, baik kehidupan, fisik, jasmani, dan rohani. Maksudnya yaitu sebagai seorang guru, kita harus memberikan kebebasan kepada siswa kita untuk mengembangkan minat bakat yang ia miliki. Kita sebagai seorang guru diumpamakan sebagai petani, di mana kita yang merawat, menyiram, menabur, dan membiarkan anak tersebut untuk tumbuh serta berkembang. Baik, yang terakhir yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, antara lain yaitu satu, aktivitas yang berpusat pada murid, sehingga membuat murid menjadi aktif, menyenangkan, mandiri, reflektif, serta inovatif. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai seorang guru, kita harus menuntun peserta didik kita. Yang kedua, siswa belajar menggunakan media. Dengan menggunakan media, maka siswa akan lebih semangat serta bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang terjadi tidak akan monoton, dan siswa pun akan mudah mencapai tujuan pendidikan yang akan ditempuh. Yang ketiga, siswa belajar menggunakan teknologi. Di era yang serba modernisasi ini, teknologi sangatlah penting untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu penanaman nilai karakter, budi pekerti, dan cinta tanah air. Di antaranya dengan menggunakan proses imtak ataupun dengan melaksanakan kegiatan imtak setiap hari Jumat. Dengan melaksanakan kegiatan imtak setiap Jumat, maka diharapkan dapat menumbuhkan karakter yang baik, religius, rela, berkorban, dan saling tolong-menolong. Yang kedua yaitu pramuka. Dengan diadakannya ekskul pramuka, maka diharapkan anak dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara, serta meningkatkan rasa nasionalisme. Yang ketiga yaitu pembersihan. Dengan diadakan pembersihan, maka akan menerapkan nilai karakter anak untuk mencintai lingkungan sekitar. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata yang saya salah, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.